Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaida Ayunda Febrianti dari PGMI 5A, IAI Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini akan mereview jurnal yaitu yang berjudul Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Matematika Sekolah Dasar. Review jurnal. Judul Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Matematika Sekolah Dasar dari Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education volume 5 halaman 141 sampai 155 tahun 2021. Penulis Cindy Lestari, reviewers Almaida Ayunda Febrianti, tanggal 14 Juli 2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika di SD atau MI, sehingga dapat memberikan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran daring agar berjalan dengan efektif dan efisien. Subjek dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu 45 orang siswa kelas 5 SD atau MI di Pekanbaru. Yang kedua, 3 orang guru kelas 5 SD atau MI di Pekanbaru. Yang ketiga, 10 orang tua atau wali siswa kelas 5 SD atau MI di Pekanbaru. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi kualitatif untuk memperoleh data dan informasi mengenai evaluasi pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika sekolah dasar. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode studi kasus eksplorasi adalah metode yang menekankan pada eksplorasi dari sebuah kasus guna menggali dasar-dasar dari sebuah permasalahan penelitian dan mempermudah peneliti untuk menemukan berbagai faktor signifikan yang saling berinteraksi untuk menentukan suatu karakteristik dari fenomena yang berkaitan dengan individu, komunitas, atau bahkan institusi. Metode pengumpulan data penelitian yaitu data primer dengan menggunakan Google Form sebagai media kuesioner online yang diberikan kepada siswa dan wawancara kepada guru serta orang tua siswa yang dilakukan secara online melalui WhatsApp, serta menggunakan data sekunder terdiri dari berbagai artikel yang dipublikasikan. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purple sampling. Penelitian kualitatif dengan teknik purple sampling tidak dibatasi jumlah respondennya, dengan syarat informasi yang diinginkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian. Pada penelitian ini memperoleh hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara 3 orang guru kelas 5 SD atau MI di Pekanbaru, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran matematika, menunjukkan bahwa pentingnya guru menciptakan proses pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran matematika yang bermakna, menyenangkan, dan disesuaikan dengan materi serta karakteristik peserta didik. Diperoleh hasil wawancara kepada 10 orang tua siswa kelas 5 di Pekanbaru, yaitu yang pertama, peran orang tua menemani dan membimbing siswa selama pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika yang menyatakan setuju sebesar 40%, kadang-kadang 30%, sedangkan tidak setuju 30%. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa orang tua yang menyatakan setuju yaitu bekerja sebagai ibu rumah tangga, yang menyatakan kadang-kadang merupakan orang tua yang mengajarkan anaknya untuk mandiri, namun tetap dalam pengawasan, sedangkan orang tua yang menjawab tidak setuju yaitu kedua orang tua yang bekerja, sehingga selama pembelajaran daring matematika anak ditemani oleh saudaranya. Yang kedua, kendala daring mata
mata pelajaran matematika yang dialami atau dirasakan orang tua siswa selama mendampingi pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika diperoleh persentase sebesar 70% yang menyatakan tidak mengerti terhadap materi yang diajarkan dan sebesar 30% menjawab tugas mata pelajaran matematika yang diberikan terlalu banyak. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa orang tua yang menyatakan tidak mengerti terhadap materi matematika dikarenakan latar belakang pendidikan dan merasa bahwa materi sulit untuk dipahami apabila hanya disampaikan guru menggunakan audiovisual tanpa adanya penjelasan materi yang lebih rinci. Orang tua yang menjawab tugas terlalu banyak disebabkan guru memberikan tugas setiap adanya pembelajaran matematika tanpa adanya penjelasan kembali mengenai tugas yang sudah dikerjakan. Artinya tidak adanya penguat atas hasil kerja, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan setiap diberi tugas matematika. Yang ketiga, mengatasi kendala pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika diperoleh hasil persentase sebesar 40% untuk searching di internet, bertanya kepada orang yang paham terhadap materi matematika sebesar 50%, sedangkan membantu anak mengerjakan tugas semampunya sebesar 10%. Yang keempat, upaya orang tua siswa untuk menumbuhkan minat belajar siswa selama pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika diperoleh hasil persentase sebesar 20% yang melakukan upaya dengan mengapresiasi aktivitas siswa, 20% untuk memfasilitasi, 40% orang tua mendampingi siswa serta memberikan motivasi sebesar 20%. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner online berupa Google Form yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk 45 responden peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, apakah Ananda sebagai siswa merasa mudah, cukup, sulit untuk mengerti dan memahami materi yang diajarkan guru pada mata pelajaran matematika? Hasil penelitian dari Google Form yang disebarkan kepada responden terdapat peserta didik yang merasa mudah mengerti dan memahami materi matematika disampaikan guru diperoleh persentase yakni sebesar 18%, sedangkan peserta yang merasa cukup yakni sebesar 42% dan peserta didik yang merasa kesulitan yakni sebesar 40%. Yang kedua, apakah tugas matematika yang diberikan kemudian dijelaskan kembali oleh guru secara ringkas? Hasil persentase dari Google Form yang disebarkan kepada responden diperoleh 76% peserta didik yang merasa bahwa guru mengulang kembali materi dari tugas matematika dan 24% peserta didik merasa guru tidak mengulang materi dari tugas yang diberikan. Yang ketiga, seberapa tertarikkah Ananda sebagai siswa mengikuti pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika? Hasil persentase menunjukkan bahwa terdapat 25% peserta didik merasa tertarik dengan pembelajaran daring, sedangkan terdapat 53% peserta didik yang merasa cukup tertarik dan 22% peserta didik merasa tidak tertarik. Yang keempat, media apakah yang digunakan guru saat menjelaskan materi pada mata pelajaran matematika? Hasil persentase menunjukkan media dalam proses pembelajaran ialah terdapat 62% menggunakan WhatsApp Group, 7% Google Classroom, 9% Zoom, dan 22% YouTube. Yang kelima, apakah kendala yang Ananda sebagai siswa hadapi selama pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika berlangsung? Hasil persentase terbesar yaitu 62%, yaitu peserta didik merasa sulit fokus, 31% peserta didik mengalami jaringan internet yang tidak stabil, serta 7%
peserta didik mengalami kesulitan dalam penggunaan platform. Kekuatan penelitian. Kelebihan dari jurnal ini yaitu ada 3. Yang pertama, penulis sudah menggunakan abstrak dengan format bahasa Inggris. Hal ini yang mendukung jurnal ini berpotensi menjadi rujukan internasional. Yang kedua, penggunaan metode penelitian sudah tepat, yaitu metode penelitian studi kasus eksplorasi kualitatif yang menyajikan data dengan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memberikan solusi alternatif kepada guru dan orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika di SD atau MI. Kekurangan dari jurnal ini yaitu ada 2. Yang pertama, abstrak hanya disajikan dalam format bahasa Inggris saja, tidak disertai dengan bahasa Indonesia. Hal ini sedikit menyulitkan pembaca yang tidak begitu mahir bahasa Inggris. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan penulisan kata dalam jurnal ini, seperti A. Pelaksaan yang seharusnya pelaksanaan terdapat pada halaman 144 dan 148. B. Dilihat yang seharusnya dilihat terdapat pada halaman 145 dan 148. C. 5 pertanyaan. Hasil perolehan seharusnya setelah tanda koma itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Terdapat pada halaman 148. D. Di buku yang seharusnya di buku terdapat pada halaman 148. E. Meninat yang seharusnya minat terdapat pada halaman 149. F. Persentase yang seharusnya persentase terdapat pada halaman 150. Di berbagai yang seharusnya di berbagai terdapat pada halaman 151. G. Di rumah yang seharusnya di rumah terdapat pada halaman 151 dan 152. H. Sedangkan terdapat pada halaman 153. Kesimpulan. Diperoleh beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian bahwa proses pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika masih belum optimal disebabkan berbagai faktor terjadi, yakni lingkungan dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, faktor lingkungan berupa peran guru, orang tua, sarana prasarana yang memadai seperti media elektronik, jaringan internet, sedangkan faktor karakteristik peserta didik yaitu pada perkembangan dan pemahaman. Pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika yang bersifat abstrak memerlukan kerjasama antara guru dan orang tua atau wali. Peran guru dalam menyampaikan dan menjelaskan materi serta memberikan tugas harus disesuaikan dengan perkembangan dan pemahaman siswa, seperti mengaitkan materi secara kontekstual serta menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Aplikasi dalam pembelajaran daring dapat menggunakan grup WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, orang tua juga berperan dalam memfasilitasi, membimbing, mengarahkan, mengawasi siswa selama pembelajaran daring dengan memberi motivasi, perhatian, dan memperhatikan minat serta bakat siswa agar aktivitas pembelajaran matematika dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga berdampak pada hasil belajar yang baik. Baik, itu saja materi yang sudah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.